the train of love. We are in the train of love. Fantasy. We are in the train of love. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, Kak, kita ngapain sih rame-rame kayak gini? Emang ada apa, Kak? Kita rame banget ini hari ini. Adik-adik tahu nggak? Sekarang kita mau ngapain sih? Yuk jatuh. Nah, kita itu mau apa, Kak? HUT berangkat PA. Adik-adik tahu nggak kita HUT berangkat PA yang keberapa? Ada yang tahu? Apa ya? Ada yang tahu? Nah, 17. bukan, Kak, bukan. Bukan, yang keberapa? Angka 75. 75 kan? Itu mah HUT RI kali Kak. Nah, kalau misalkan HUT PA, kita lihat ya, adik-adik harus nonton sampai habis. Nah, sekarang kira-kira adik-adik udah siap belum ya buat ibadah? Kayaknya sih lagi siap-siap tuh Kak Jody. Tuh, ada yang baru mau duduk. Alkitabnya belum diambil, ambil dulu adik-adik. Nah, kalau udah siapin Alkitabnya, duduk yang rapi, kita akan nyanyi, Kak. Nyanyi apa? It's good to see you here with me. I'm so glad to be. Oke, kita nyanyi ya. Kita pemanasan supaya adik-adik nggak ngantuk lagi, Kakak. Kalau begitu harus berdiri dulu adik-adik. Yuk, kita berdiri sama-sama. Musik. Adik-adik ikuti gaya Kak Jody dan Kak Titi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. Nah, sekarang kayak masih kurang semangat adik-adik. Kurang ya? Kita nyanyi lagi. Ada yang tahu roti dan mentega? Oh, oke. Enak banget Enak itu tuh roti dan mentega buat sarapan. Ayo kita nyanyi. 1, 2, 3, musik. Adik-adik pakai gaya ya. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Oh, 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 oh. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Wah, sudah semangat tuh Kak nyanyinya adik-adik. Sekarang kita mau seteduh dulu, Kakak. Kita lipat tangannya, duduk yang rapi, tutup matanya. Kita saat teduh bersama. Nah, saat teduhnya sudah selesai nih, Kak. Supaya kita lebih semangat lagi, kita nyanyi lagi, Kak Kiti. Kita nyanyi dari mana, Kak Kiti? Hidung. Ceria. Ceria nomor 349. Judulnya Semua yang Tercipta. Musik. Semua yang tercipta, hai alam semesta, anugerah nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di
berdoa dulu dipimpin oleh teman kita. Halo teman-teman, hari ini aku mau doa pembukaan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu Tuhan. Semoga kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih teman-teman, dah. Nah adik-adik, sekarang kita akan sama-sama membaca Mazmur. Mari kita siapkan Alkitab kita buka dari Mazmur 104, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12. Kita baca bersama-sama dengan adik Selo ya. Mazmur 104 ayat 7 sampai 12. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ayat 7. Terhadap hadikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minuman segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Demikian bacaan Mazmur. Halo. Nah, sekarang kita mau ngapain Kak Titi? Kita mau nyanyi Kidung Ceria dari Kidung Ceria 280, yaitu tiap waktu, tiap jam. Saya sama musik. Firman Tuhan. Siapa yang bawain ya ceritanya? Nah, kita tonton ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak Michael senang sekali bisa bersama adik-adik pada pagi hari ini, di mana hari ini adalah hari ulang tahun PLKPA. Nah adik-adik, pada saat ini Kak Michael akan mengajak adik-adik untuk terlebih dahulu kita berdoa dulu sebelum Kak Michael bercerita tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mau bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik buat kami, di mana kami pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus tolong kami untuk supaya dapat mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Tuhan Yesus tolong Kak Michael yang akan memberitakan firman Tuhan, dan biar firman Tuhan dapat boleh hadir di tengah-tengah kami melalui peran-peran Roh Kudus. Tuhan Yesus ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, ada satu pertanyaan Kak Michael kepada adik-adik. Apakah adik-adik pernah merasa kesal atau marah? Pertama, apakah adik-adik pernah memarahi orang tua? Tidak mau, Mak. Saya tidak mau. Adik-adik memarahi orang tua. Kemudian yang kedua, apakah adik-adik pernah memarahi teman? Awas kamu ya. Kamu saya akan pukul ya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, adik-adik memarahi kakaknya adik-adik atau adiknya adik-adik. Ayo kamu, jangan main di situ. Itu kan tempat saya. Nah, contohnya begitu. Adik-adik memarahi orang lain, sehingga orang lain yang dimarahi oleh adik-adik itu merasa jadi takut, merasa jadi sedih. Nah adik-adik, yang Kak Michael mau sampaikan saat ini melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah di mana kalau adik-adik memarahi orang lain, maka akan terjadi sesuatu kepada orang yang adik-adik marahi. Nah, pada zaman dahulu ada seorang bapak, nama
namanya Pak Saulus. Nah, dia ini tidak suka sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus tadi. Dia pukul, dia marahi, kemudian sampai orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu takut, sedih, malah sampai ada yang mati adik-adik. Nah, suatu ketika, ya adik-adik, Bapak Saulus ini sedang dalam perjalanan. Dia naik kuda sama temannya. Pada saat naik kuda sama temannya, Bapak Saulus ini melihat suatu cahaya. Dan akhirnya buta matanya. Teman-temannya bingung, kenapa sampai bisa buta? Nah, pada saat itu, adik-adik, sinar itu datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Bapak Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Aku itu berarti Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus ada di antara orang-orang yang dianiaya oleh Bapak Saulus tadi. Nah, ini yang dirasakan oleh Saulus. Akhirnya Saulus dibawa oleh teman-temannya ke suatu kota, dan akhirnya di kota itu sudah ada seseorang yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan Bapak Saulus ini. Bapak Saulus ini didoakan oleh seseorang yang namanya Bapak Ananias. Sebenarnya Bapak Ananias ini tidak mau, karena dia sudah tidak suka, dia kesel dan dia marah sama Bapak Saulus yang menganiaya orang-orang Kristen saat itu. Tapi karena perintah Tuhan, Bapak Ananias berdoa, mengepangkan tangannya di kepalanya, dan akhirnya Bapak Saulus sembuh. Dan saat sembuh, Bapak Saulus bertobat. Nah, adik-adik, di cerita ini, kenapa kami akan menceritakan ini? Karena ada satu teman sepelayanan Bapak Saulus. Pada saat itu Bapak Saulus sudah bertobat. Bapak Saulus berubah namanya menjadi Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini mempunyai teman sepelayanan namanya Bapak Timotius. Nah, Bapak Timotius ini diperlakukan hal yang sama oleh orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dia rasa kesel, dia rasa marah, dan akhirnya Bapak Saulus mengatakan kepada Bapak Timotius, mari kita baca, adik-adik. Pembacaan Alkitabnya itu ada pada 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan yang 17. Baik, adik-adik simak ya. Kak Michael yang bacakan, adik-adik yang menyimak ya. Di bawah judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Paulus memberikan semangat, memberikan dorongan kepada rekan sepelayanannya, namanya Bapak Timotius. Nah, adik-adik, kalau adik-adik diperlakukan tidak baik, tidak adil sama teman-teman atau sama orang lain, adik-adik jangan kecewa, jangan berkecil hati.
Karena pasti nanti Tuhan akan menegur orang tersebut, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Bapak Saulus yang sekarang menjadi Bapak Paulus itu. Nah, bagi adik-adik yang sudah mempunyai sikap atau perilaku yang kasar, marah, dan jahat sama orang lain, di sini Rasul Paulus, Bapak Paulus ini mau mengingatkan bahwa adik-adik harus bertobat. Lihat nih Bapak Paulus, dia bertobat adik-adik. Pada saat dia bertobat, dia berdoa dan dia didoakan adik-adik. Dia bertobat dan dia melayani Tuhan Yesus sampai saat ini. Di mana saat ini kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus dan yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Kami kan mau mengajarkan kepada adik-adik. Mari adik-adik, bertobatlah. Jangan lakukan lagi tindakan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain takut, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Ya, minta maaf pada Tuhan Yesus, minta maaf pada teman-temannya, orang tua, mama, papa, kepada kakak, kepada adik. Nah, kemudian adik-adik jadi berdoa, lalu adik-adik berbuat baik pada sesama. Pasti Tuhan Yesus akan suka dan senang sama adik-adik. Demikian adik-adik pemberitaan firman Tuhan. Kak Michael berharap adik-adik nanti setelah ini adik-adik mau melakukan yang baik kepada orang lain, adik-adik mau bersahabat dengan yang lain, tidak melakukan hal yang jahat. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati adik-adik dan kakak-kakak layan. Amin. Adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dari awal tadi sampai pada akhir sekarang ini. Saat ini kita akan menutup ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus kepada kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Kami mohon Tuhan Yesus menyertai kami, memberkati kami di dalam kegiatan aktivitas kami hari lepas hari. Berkati orang tua kami, dan kami percaya Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kami untuk hidup, menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan Penolong hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sekarang kita udah selesai dengan firman Tuhan. Tuh. Terima kasih Kak Michael. Thank you, Kak Michael. Nah, habis ini kita mau ngapain lagi ya Kak Titi? Kita mau tutup ibadah kita dulu nih Kak. Kita nyanyikan lagi dari Hidup Ceria ya adik-adik, nomor 359. Sudah waktunya. Musik. Adik-adik berdiri yuk. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Kak, tapi kayaknya kita nggak langsung pulang deh. Kita mau ngerayain sesuatu. Apa tuh Kak? Apa ya? Seru kayaknya ya Kak. HUT RI ya Kak? Bukan. Kita lagi ada namanya apa? HUT LKPA yang ke-61. Oh, ke-61. Wah, Tapi berarti aku sedih Kak Titi. kenapa sedih Kak Jody? Karena di ulang tahun PA kali ini kita nggak bersama adik-adik layan. Benar juga sih Kak Jody, Kak Edo. Tapi tidak perlu sesedih itu adik-adik. Walaupun kali ini ketika HUT PA adik-adik berada di rumah, tidak bersama dengan kakak layan, kita tetap bisa merayakannya dengan sukacita Kak Jody. Oh iya Kak. Nah, seperti biasa, kalau kita ada ulang tahun, berarti ada apa adik-adik? Ada apa Kak? Ayo tebak. Ada kue dong. Ada kue. Sekarang kita payung dulu kuenya yuk. Ayo 1, 2, 3. Kue. Wow. Tuh lihat Kak Jody, jangan sedih lagi. Sudah ada kue beserta dengan lilinnya. Sekarang kita nyanyi yuk, adik-adik nyanyi juga ya, yang semangat. Happy birthday PA.
kita mau tiup lilinnya lah Kak. Tapi adik-adik bantu ya di rumah, kita nyanyi sama-sama. Tiup lilinnya. Selamat ulang Ulang tahun tahun KPA ke-61. Dadah. Kakak, belum. Kita masih ada lima lagi. Ayo Kak Kiti kayak dulu. Apa yang kita lupakan? Nah, yaitu kita akan ada kejutan buat adik-adik. Oh iya betul. Kejutan apa ya tapi? Kejutannya adik-adik tungguin aja di rumah. Nanti adik-adik akan tahu kejutannya. Oh, Oke? berarti adik-adik harus stay tune di rumah hari ini ya Kak ya? Iya. Oke. Dadah. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada
di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPEL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.